Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa silahkan. Kemudian juga kita tambah dengan sholawat agar kita bisa lebih dekat kepada Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baiklah, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita sudah membahas taharah menurut Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sekarang kita membahas tentang taharah menurut mazhab Hambali. Taharah secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadas adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya sholat atau sejenisnya. Sebab hadas merupakan semacam sifat maknawi yang melekat pada seluruh anggota badan ataupun sebagian. Jadi taharah berarti mengangkat sifat tersebut. Nah, jadi inilah makna dari menghilangkan hadas dari keterangan di atas tadi. Segala kegiatan yang menghilangkan hadas bisa disebutkan sebagai taharah. Kemudian, sementara yang dimaksud dengan atau semacamnya dalam pengertian taharah adalah sebelum itu kata atau semacamnya ini merujuk pada paragraf pertama tadi, yang di bagian paragraf pertama makna taharah tadi, itu taharah secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya. Nah, kata semacamnya di paragraf kedua ini merujuk pada paragraf pertama tadi. Sementara yang dimaksud dengan atau semacamnya dalam pengertian taharah adalah tindakan yang mengandung makna seperti menghilangkan hadas. Misalnya memandikan mayat, meskipun hal itu tidak mengangkat hadas, akan tetapi itu merupakan perkara ibadah. Contoh lain adalah melakukan wudhu ketika masih memiliki wudhu, hal mana juga bukan untuk menghilangkan hadas. Semua itu masuk dalam pengertian seperti menghilangkan hadas meskipun tidak menghilangkan hadas. Nah, jadi di sini maksudnya walaupun kegiatan kita itu bukan untuk menghilangkan hadas, namun tetap dikategorikan sebagai taharah. Misalkan kita mandi, walaupun kita tidak dalam keadaan berhadas, tapi kita mandi, itu masih tetap dikategorikan kita sedang melakukan taharah. Itu maksud dari atau semacamnya itu di sini. Lanjut, sedangkan yang dimaksud dengan membersihkan najis. Nah, sini kata membersihkan najis sama kita merujuk pada paragraf pertama tadi juga, makna taharah secara syar'i tadi. Nah, taharah secara syar'i adalah menghilangkan hadas atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Di sini kita menjelaskan satu-satu dari makna yang dimaksud di sini. Tadi kan pertama kita sudah memaknai menghilangkan hadas itu apa atau semacamnya ini apa tadi. Kemudian membersihkan najis. Nah, kita maknanya di sini satu persatu. Sedangkan dimaksud dengan membersihkan najis dalam pengertian di atas mencakup baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang seperti menyiramkan air di tempat yang terkena najis, ataupun najis yang hilang dengan sendirinya seperti berubahnya khamar menjadi cuka. Nah, jadi pada di sini contoh lainnya ketika kita membersihkan tahi cicak dari tempat kita sholat, itu termasuk juga dikategorikan sebagai bertaharah. Kita membersihkan najis dari tempat kita sholat. Kemudian, sedangkan maksud dari menghilangkan hukumnya dalam pengertian taharah di sini adalah menghilangkan hukum hadas maupun najis atau apa saja yang semakna dengan itu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu, tanah, yaitu tayamum dari hadas maupun kotoran. Jadi tayamum dapat menghilangkan hukum hadas maupun hukum najis yang mana dapat menghalangi pelaksanaan salat. Nah, maksudnya itu kita melakukan sesuatu untuk menghilangkan hadas tersebut, seperti kita berwudu, tayamum, mandi wajib. Nah, itu kategori kita menghilangkan hukum dari najis itu. Nah, itulah maksud dari contoh lain dari maksudnya menghilangkan hukumnya. Oke kawan-kawan, itu saja materi kali ini. Silahkan ditonton ulang jika ada hal yang masih belum dipahami. Di sini buku yang saya rujuk untuk materi ini menggunakan tata bahasa yang mungkin agak rumit. Makanya jika ada kawan-kawan yang kurang paham, wajar.
karena saya pun perlu membacanya beberapa kali untuk mampu memahami maksud dari konteks yang dijelaskan di buku tersebut. Oke, itu saja. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.